Shalom, Bapak Ibu Saudara semua. Kembali kita akan coba membahas seminar yang pertama tentang keselamatan yang dilaksanakan oleh STT Ekumene Bible Course pada tanggal 25 Mei yang lalu, bagian kedua, di mana pada bagian pertama saya sudah menyampaikan latar belakang kenapa doktrin keselamatan kembali ditegakkan oleh Bapak Pendeta Erastus Sartono. Seperti janji saya bahwa di bagian kedua ini kita akan bahas konten atau isi dari doktrin keselamatan yang beliau sampaikan dalam seminar pertama tersebut. Setelah ini baru nanti kita akan bahas tentang gambar dan rupa Allah yang menjadi dasar bibliologis Pak Eras mengenai esensi dari keselamatan yang beliau tegakkan tersebut. Ya, mengenai isi dan konten yang beliau sampaikan, seperti yang disinggung pada video pertama, dijelaskan bahwa beliau awalnya adalah menegaskan arti kata selamat, ya saudara. Arti keselamatan itu berasal dari kata selamat. Beliau mendefinisikan kata selamat tersebut berarti terhindar dari mara bahaya, terhindar dari malapetaka, atau terhindar dari musibah. Jadi arti kata selamat atau dalam bahasa Indonesia sozo itu terhindar dari mara bahaya, terhindar dari malapetaka, ataupun dari musibah. Jadi saudara, itu kata dasar pertama dulu. Lalu beliau kembali merimain apa yang sudah diucapkan di awal penjelasan latar belakang tersebut, bahwa pengertian keselamatan yang diajarkan oleh para teolog terdahulu, para teolog yang lalu, atau di luar doktrin yang diajarkan oleh Pak Eras, beliau mengambil kesimpulan sendiri, mendefinisikan sendiri bahwa doktrin keselamatan yang selama ini diajarkan oleh gereja-gereja atau oleh para teolog-teolog yang lalu, yang selama ini bertahun-tahun, mungkin bukan ratusan tahun, diajarkan oleh gereja yang melahirkan banyak jutaan orang Kristen. Bahkan sebelum beliau lahir, yang saya katakan waktu itu, sudah banyak jutaan orang Kristen dengan pemahaman ajaran doktrin keselamatan yang selama ini diajarkan, itu sudah banyak menyelamatkan dan merubah banyak orang, jutaan orang, saudara. Itu faktanya adalah banyak orang Kristen yang diubahkan, jutaan, saudara. Ya, jadi beliau kembali di dalam pembahasan konten isi keselamatan yang beliau ajarkan adalah kembali memfinalisasi bahwa doktrin keselamatan selama ini yang diajarkan adalah diartikan hanya terhindar dari api neraka supaya diperkenankan masuk surga. Jadi hanya isi itu saja, saudara. Lalu beliau kembali menegaskan bahwa pengertian ini adalah definisi yang baku, yang sudah standar dan final, gitu, saudara. Seolah-olah di luar dari pemahaman ini tidak ada satu buku dogmatika, sistematika, atau tidak ada satu hamba Tuhan yang menjelaskan arti keselamatan lebih luas dan lebih dalam maknanya dari ini. Ya, seolah-olah cuman beliaulah yang memahami secara dalam pengertian keselamatan tersebut. Justru saya persoalkan pada video yang pertama, saya belum pernah membaca satu buku referensi teolog, buku ajaran Kristen yang memang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang berintegritas, menjelaskan arti keselamatan sesederhana ini, seremeh-temeh ini, hanya terhindar dari api neraka lalu masuk surga, lalu that's it, sudah selesai. Tidak ada, saudara. Ya, selalu ada makna yang lebih dalam dan lebih luas dari itu, saudara. Ya, makanya saya persoalkan beliau bisa membuat kesimpulan bahwa doktrin keselamatan yang selama ini diajarkan gereja-gereja begitu remeh-temeh seperti itu, dari mana dasarnya, saudara? Ya. Oke, nah sekarang lalu beliau masuk ke dalam dasar atau inti dari ajaran keselamatan yang beliau ingin urai panjang lebar di dalam topik-topik serial seminar keselamatan ini, saudara. Ya, 1, 2, 3, dan entah sampai berapa seri. Bahwa yang beliau tegaskan terhindar dari api neraka dan dibenarkan masuk surga adalah bukan keselamatan itu sendiri, tetapi itu hanya sekedar buah
atau akibat keselamatan. Jadi bukan keselamatan itu sendiri, saudara. Beliau jelaskan seperti itu. Jadi mengenai masuk surga atau terhindar dari api neraka itu bukan keselamatan, itu buah atau akibat dari keselamatan itu sendiri. Lalu beliau memberikan analogi dengan apa itu arti sekolah. Ya. Beliau memberikan pemahaman keselamatan yang hendak diletakkan adalah dengan analogi apa itu arti dari sekolah. Sekolah itu bukan supaya dapat bergelar sarjana. Ya. Sekolah itu bukan dapat titel. Ya. Tapi sekolah itu adalah proses belajar mengajar. Dapat gelar sarjana itu hanya buah akibat dari atau hasil dari proses belajar mengajar yang benar, saudara. Ya, jadi dari analogi ini beliau hendak menjelaskan bahwa keselamatan itu adalah prosesnya belajar mengajar yang benar, baru nanti gelarnya hasil. Masuk surga, terhindar dari api neraka itu bukan keselamatan itu sendiri. Itu hanya tujuan, saudara. Ya, hanya akibat atau buah dari proses yang benar, saudara. Lalu dikutip dari Matius pasal 22 ayat 14, hal ini terbukti dengan teks yang mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi memang semua orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih, karena di situ ada proses, saudara. Tidak semua yang dipanggil itu semuanya dipilih. Yang dipanggil 100 mungkin yang dipilih 50, seperti sekolah. Bisa jadi yang sekolah 100 mungkin seperempatnya tidak mengikuti proses belajar mengajar yang baik, maka 70%-nya tidak lulus. Bisa saja seperti itu, saudara. Atau 75 orang itu, saudara. Jadi kata kunci dari ajaran keselamatan beliau adalah proses, saudara. Proses apa, saudara? Tadi saya sudah sampaikan, proses belajar mengajar. Kita muridnya, Tuhan itu atau Allah itu adalah gurunya, saudara. Ya. Jadi kalau kita tidak masuk dalam proses, kita tidak masuk dalam keselamatan, saudara. Kata kunci, keyword dari ajaran Peras, pertama sekali mesti dipahami adalah keselamatan itu adalah proses. Ya, jadi keselamatan itu bukan satu momen yang satu kali selesai, saudara. Dia bukan satu titik, tapi dia garis panjang yang terus menerus. Proses apa? Proses perubahan karakter, saudara. Di mana seseorang itu mengalami perubahan terus menerus seumur hidupnya, ya, seperti seorang murid yang belajar, ya, sehingga proses tersebut akan terus menerus terjadi dalam hidupnya sampai pada satu titik di mana dia dilahirkan kembali. Di sini ada titik yang disebut dengan dia sudah mencapai keselamatan, mulai starting dengan kelahiran kembali, saudara. Ya, jadi perubahan karakter yang terus menerus, ya, yang tidak pernah berhenti sampai pada titik tertentu dia dipastikan sudah lahir kembali ketika dia mulai mengenakan pikiran dan perasaan Allah, karakter. Ya, beliau menggunakan istilah kodrat ilahi. Ketika manusia di dalam proses perubahan tersebut mengalami perubahan karakter, mengalami perubahan kodrat ilahi, yaitu perubahan di mana dia semakin setiap hari diproses, semakin kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, saudara. Pikiran dan perasaan yang dia miliki itu terus menerus, ya, dikelola dia, sehingga pikiran perasaan yang dia kenakan itu dikelola sehingga membuat keputusan atau kehendak dalam hidupnya, kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan pikiran perasaan Kristus, saudara. Ya, jadi
kata kunci ajaran keselamatan yang beliau sampaikan adalah keselamatan itu adalah satu proses panjang yang terus-menerus dialami orang yang percaya kepada Tuhan untuk diproses menjadi murid, ya saudara. Dan kalau seseorang gagal di dalam prosesnya, ya tentunya dia belum mencapai keselamatan, saudara. Ya. Jadi selalu ditekankan bahwa orang yang masih dalam proses jangan berpikir dia sudah selamat, gitu ya. Jadi memang dasar dari ajaran beliau, orang Kristen yang sedang mengalami proses itu belum tentu selamat, ya saudara, karena masih dalam proses. Karena kenapa? Memang keselamatan buat beliau itu proses, karena keselamatan definisi beliau adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Rancangan semula. Jadi Allah itu mengerjakan atau menggarap manusia untuk masuk dalam satu proses di mana proses tersebut terus, ya, karakter manusia terus diproses oleh Allah melalui fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu karya Kristus, penebusan, firman Allah, dan Roh Kudus, untuk memproses seseorang terus-menerus diubahkan sampai sesuai dengan gambar dan rupa Allah dalam hidupnya. Jadi tujuan manusia diproses itu supaya manusia kembali kepada rancangan Allah yang semula. Manusia diciptakan di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, manusia itu diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah, saudara. Waktu manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah masih ada dalam diri manusia, sehingga manusia bisa tetap baik. Karena gambarnya tetap ada, hanya rupanya, ya, hidupnya tidak lagi menyerupai Allah, sehingga rupanya itu yang dijadikan atau digarap oleh Tuhan mengalami proses terus-menerus, saudara. Sampai pada titik di mana dia dipulihkan kembali. Itu yang dimaksud keselamatan menurut Peras, manusia diproses kembali ke rancangan semula. Sehingga dia tegaskan bahwa perubahan karakter yang terus-menerus, ya, proses yang terjadi terus-menerus pada manusia sampai pada titik tertentu, mencapai titik tertentu, proses tersebut dia bisa dilahirkan kembali. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus, itu belum tentu selamat, saudara. Dia harus dulu masuk dalam proses. Dia belum selamat, saudara. Dia harus mengalami proses terus-menerus digarap oleh Tuhan sampai pada titik pencapaian proses tertentu tersebut, sampai pada titik di mana dia dapat dilahirkan kembali. Ya. Makanya seringkali dalam khotbah-khotbah beliau yang menyinggung soal keselamatan, dia percaya keselamatan tidak akan bisa hilang sampai pada titik ini, sudah dilahirkan kembali, saudara. Ya, artinya bukan tidak bisa hilang, sekali selamat tetap selamat, karena orang yang sudah mencapai titik keselamatan, titik dilahirkan kembali, dia akan terus-menerus punya kodrat ilahi, yang terus-menerus punya gairah untuk hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, saudara. Ya, nanti dasar biblikalnya di seminar bagian kedua beliau sampaikan bahwa manusia segambar dan serupa dengan Allah itu ada perbedaan pengertian antara gambar dan rupa Allah, selem dan demut, saudara. Ya, ini nanti kita akan bahas sendiri. Tetapi pada intinya keyword dari ajaran keselamatan beliau yang disampaikan nanti dalam seminar tersebut secara panjang lebar adalah keselamatan itu bukan terhindar dari api neraka, diperkenankan masuk surga. Keselamatan itu adalah satu proses yang dialami seseorang yang percaya kepada Kristus, proses terus-menerus, perubahan karakter terus-menerus, ya, di mana pikiran dan perasaan orang tersebut digarap oleh Roh Kudus, digarap oleh firman Tuhan, sampai pada titik proses tersebut mencapai perubahan tertentu dan dia dapat dilahirkan kembali. Sehingga konsep keselamatan ini mendorong orang selalu serius, selalu
mempersoalkan dirinya, apakah dia mengalami proses tersebut, saudara. Proses hidup di mana dia berkeadaan sebagai anak Allah, saudara. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Kristus boleh-boleh saja dia mengaku anak Allah, tetapi belum tentu sah di hadapan Allah. Ya. Belum tentu menjadi anak huios yang diakui oleh Allah. Ya, jadi nggak semua orang Kristen itu yang merasa dia sudah anak Allah diakui oleh Allah sebagai huios. Bisa jadi dia masih anak notos, saudara. Anak yang tidak diakui, anak yang tidak sah, beliau menggunakan istilah itu. Ya, jadi silakan, banyak orang Kristen banyak yang dipanggil jadi Kristen bahkan hidup sebenarnya, tapi kalau mereka tidak masuk dalam proses perubahan karakter terus-menerus sampai pada titik dia betul-betul lahir kembali berkeadaan anak Allah, barulah di situ dia mulai menjadi anak Allah yang sah dan diakui, huios. Jadi menurut beliau keselamatan itu bukan satu titik, tetapi satu proses garis panjang yang harus terjadi terus-menerus, saudara. Ya. Konsep keselamatan ini memang luar biasa, artinya membuat orang mempunyai tantangan untuk terus menggunakan pikiran dan perasaannya diarahkan kepada pikiran dan perasaan Allah, saudara. Ya. Bagaimana kita menurut pikiran dan perasaan Allah? Tentunya belajar firman Tuhan. Itu yang saya percaya beliau mengkonstruksi keselamatan semacam itu, saudara. Lalu juga beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rancangan Allah semula tadi saya sudah singgung, ya, mengembalikan manusia menjadi gambar dan rupa Allah seperti yang di awal di kitab Kejadian. Karena memang Allah menciptakan manusia sejak awal itu sungguh teramat baik, saudara. Ya, tetapi dosa membuat manusia mengalami proses meleset, luncas, gitu ya. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib menebus manusia, mereka diberikan kesempatan ya, untuk menjadi gambar Allah kembali, ya, serupa dengan Allah. Manusia tetap bisa menjadi manusia atau orang baik, bermoral baik. Tetapi enggak semua orang yang bermoral baik bisa menjadi anak Allah, saudara. Kalau tidak mengenai pikiran perasaan Kristus. Sehingga menurut beliau, keselamatan yang sempurna itu role modelnya adalah kehidupan Yesus Kristus, saudara. Orang yang sudah pasti selamat ya seperti Yesus. Ya, artinya memang orang yang berkeadaan anak Allah, berkodrat ilahi ya seperti Yesus. Karena Yesus betul-betul menyelenggarakan hidupnya, mendemonstrasikan hidupnya, itu menghidupi pikiran perasaan Bapaknya di dalam dirinya, saudara. Memiliki kodrat ilahi dalam pengertian dia betul-betul menggumuli pikiran perasaan Allah dalam dirinya. Yang dimaksud dengan selamat adalah contohnya Yesus. Ya. Jadi seluruh gerak hidup kita diarahkan ke sana. Jadi keselamatan adalah proses pembelajaran terus-menerus, proses panjang dan bukan satu titik. Lalu kembali beliau menegaskan bahwa kalau ada Yesus yang lain, kalau ada Injil yang lain, maka beliau juga menegaskan pasti ada ajaran keselamatan yang lain, ya, keselamatan pseudo, keselamatan yang tidak alkitabiah. Ya, sekali lagi beliau memperkuat posisi ajarannya dengan cara mengeliminasi bahwa ajaran di luar yang dia sampaikan itu pasti ajaran keselamatan yang lain, saudara, yang sama seperti Injil yang lain. Ya, jadi ini yang beliau sampaikan, saudara. Lalu di dalam seminar tersebut juga disinggung bahwa keselamatan itu yang dimaksud dengan proses perubahan karakter adalah perubahan paradigma, saudara. Ya,
Perubahan paradigma itu terdiri dari 3 aspek, ya. Pengalaman hidup seseorang. Jadi seseorang itu mempunyai paradigma hidup, cara pandang hidup, bagaimana dia menjalani hidup ini itu lewat pengalaman hidup dia, saudara ya. Orang yang dibesarkan dari keluarga yang misalnya dididik bermoral baik, dia akan mempunyai pengalaman-pengalaman hidup yang banyak sekali. Dia bisa lihat contoh-contohnya dari keluarganya, dari lingkungannya, saudara. Ya, dia punya pengalaman, referensi hidup yang bisa membentuk dia, saudara. Ya, sehingga dia setiap menghadapi kehidupan, dia punya referensi, punya modal pengalaman hidup dari lingkungannya, saudara, atau dari pengalaman hidupnya. Itu disebut paradigma. Lalu aspek yang kedua di dalam yang dimaksud dengan paradigma adalah filosofi hidup atau ajaran-ajaran, ya. Pemahaman-pemahaman yang dia dapat selama ini, baik dari pendidikan, dari pendidikan formal, dari pendidikan informal, dari keluarga, saudara. Filosofi apa yang diterima itu akan membentuk dia seperti apa, saudara. Akan membentuk paradigma dia dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya. Itu yang disebutkan paradigma, saudara. Ya, atau istilah yang lainnya perspektif. Saudara, filosofi seseorang itu memang menentukan cara dia melihat persoalan hidup, lalu bagaimana dia membuat keputusan, saudara. Itu pasti dipengaruhi oleh filosofi dia. Apa saja yang dipelajari selama ini, saudara. Ya, itu kalau di dalam perspektif disebut dengan way of thinking atau worldview, cara dia melihat sesuatu, lalu cara dia memutuskan sesuatu. Itu paradigma, saudara. Ya, filosofi. Lalu secara genetik artinya ada warisan genetik, ya, itu misalnya secara suku, orang Batak dan orang Ambon itu punya gen yang berbeda, saudara. Ya, suku yang sama tapi dari orang tua yang berbeda pun itu mempunyai gen yang berbeda, dan itu juga bagian dari paradigma, saudara. Misalnya kalau orang Batak itu orang tua yang tegas, dia pun ikut tegas, saudara. Ya, itu ada satu darah atau satu gen yang dia warisi, yang kurang lebih gen itu, nilai-nilai gen yang dia warisi itu mempengaruhi cara dia melihat sesuatu dan cara dia membuat keputusan, saudara. Ya, itu paradigma. Jadi keselamatan itu adalah perubahan paradigma, saudara. 3 hal ini akan mengalami perubahan-perubahan karena diwarnai oleh fasilitas tadi, ya, firman Allah, Roh Kudus, dan karya Kristus, saudara. Jadi apa yang dilakukan itu adalah fasilitas atau sarana untuk seseorang bisa melakukan perubahan-perubahan karakter, melakukan perubahan-perubahan paradigma, ya, sehingga dia akan mengarahkan hidupnya berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dia, berdasarkan filosofi hidup yang dia dengar, itu firman Allah lebih banyak dia dengar, dan juga warisan itu terus akan merubah dia. Dia merubah terus paradigmanya, karakternya, sampai dia betul-betul mengenakan kodrat ilahi. Ya, ini keyword atau inti dari ajaran keselamatan yang beliau paparkan dalam seminar tersebut. Lalu beliau tegaskan bahwa yang menjadi role model orang yang hidup dalam keselamatan adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, ada beberapa catatan yang saya akan sampaikan, saudara, mengenai isi atau konten ini, saudara. Ya, memang kalau saudara mau dengar detailnya silahkan, karena memang ada tersedia di medsos, website yang di blog-blog GSKI, Ecumenical Bible Course dari Rehoboth, itu tersedia untuk kalau saudara mau dengarkan secara detailnya. Ya, ada videonya, ada YouTube-nya, saudara. Karena saya juga dengar dari situ. Ya, kalau saya dengar langsung dari streamingnya, ya, dari tersedia. Jadi saya sampaikan inti dari ajaran keselamatan yang beliau paparkan dalam seminar tersebut secara garis besar seperti itu. Ya.
Sekarang kita persoalkan bahwa benarkah keselamatan itu satu proses panjang yang terus-menerus terjadi, lalu sampai pada titik tertentu seorang baru bisa mencapai lahir kembali, saudara. Dan beliau memberikan analogi keselamatan itu seperti arti sekolah, proses bersekolah, saudara. Ya, kita tidak akan bahas bahwa keselamatan seperti yang beliau sampaikan hanya terhindar dari api neraka, saudara, lalu diperkenankan masuk surga. Tidak sesederhana itu juga, saudara. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita bisa mendefinisikan apapun mengenai keselamatan itu sendiri, saudara. Tetapi saya hanya memberikan beberapa poin yang merupakan ruang lingkup dari arti keselamatan itu sendiri. Saya setuju arti selamat adalah seperti kata selamat dalam bahasa Yunani, ya, sozo, saat manusia itu harus diselamatkan karena dia sedang dalam keadaan bahaya, ya, sedang dalam keadaan mara bahaya yang bisa membuatnya binasa dalam kekekalan, sehingga dia perlu juru selamat, diselamatkan, saudara. Dan ini manusia harus dibangunkan kesadarannya bahwa mereka dalam keadaan bahaya, sehingga Injil itu menjadi kebutuhan semua orang, saudara. Siapapun manusia yang diciptakan oleh Allah, segambar dan serupa dengan Allah, membutuhkan Injil, membutuhkan keselamatan, saudara. Jadi keselamatan itu bukan soal bisa menjadi baik, karena tanpa Injil, tanpa keselamatan, saya setuju dengan yang Pak Era sampaikan, orang bisa baik, ya. Oleh sebab itu sejarah penuh dengan orang-orang baik, saudara. Orang-orang tanpa Kristus tetapi dia punya perbuatan baik yang luar biasa, moral baik yang luar biasa, saudara. Bahkan tidak sedikit orang ateis yang tidak percaya kepada Allah itu punya humanis, punya kemanusiaan yang luar biasa, saudara. Ya. Jadi untuk seseorang bisa baik itu memang harus mengalami satu proses, saudara. Ya, dia menyerap nilai-nilai yang diambil dari lingkungannya, dari budayanya, dari pendidikannya, sehingga itu akan menjadi nilai yang dia pegang, saudara. Orang jadi pasti mengalami perubahan paradigma, perubahan karakter, ya. Kalau seseorang itu diberikan hal-hal yang baik tanpa harus mendengarkan Injil Kristus, mereka pasti bisa jadi baik, saudara. Sebab itu sejarah dipenuhi orang-orang baik, orang-orang yang luar biasa. Bahkan banyak orang-orang yang tanpa Kristus mau mati buat orang lain, buat bangsanya sendiri. Makanya banyak pahlawan-pahlawan yang non-Kristen, saudara, yang tidak percaya kepada Kristus. Kenapa? Dia punya hidup yang menyerap nilai-nilai yang dia serap dalam hidupnya, nilai-nilai dari budaya, dari agamanya, dari filosofinya, dari pendidikannya, yang membuat dia mempunyai kehidupan yang begitu agung, saudara. Sehingga kalau keselamatan semacam ini, itu manusia sudah membuktikan bisa, saudara. Kalau keselamatan disebut harus sempurna seperti Yesus, lalu batasan konkretnya seperti apa, saudara? Sampai dia pada titik bisa dilahirkan kembali, saudara. Saya mau tanya gitu, orang yang mengalami proses punya pikiran perasaan yang ilahi yang dikenakan terus-menerus, lalu dia nyuruh sudah lahir baru, ini belum, sedikit lagi, ini masih jauh. Itu batasannya apa, saudara? Ya. Sangat sedikit orang Kristen yang misalnya saya ambil contoh seperti Keanu Reeves atau Joe Jonfa yang dan banyak tokoh-tokoh yang mendonasikan hampir seluruh hartanya, ya, bahkan dia hidup sekitar 10% sampai 15% dari penghasilannya, mungkin bernilai triliun dia donasikan untuk orang lain, tapi mereka orang yang hidup tanpa Kristus, saudara, yang berani mendonasikan dirinya, saudara. Era COVID ini membuktikan ternyata seperti Yayasan Buddha mendonasikan
puluhan miliar untuk orang lain. Mereka tidak mempunyai nilai-nilai Injil, saudara. Mereka punya kemanusiaan yang luar biasa hebat, saudara. Orang-orang Muslim punya orang-orang hebat, saudara. Gus Dur, Nurholis Majid, saudara. Buya Syarif Syafi'i, banyak, saudara. Belum tokoh-tokoh dunia. Kita tanya mereka, apakah mereka punya kodrat ilahi, karakter ilahi dalam hidup mereka, saudara? Nah, ini menjadi persoalan, menjadi pertanyaan buat kita, bahwa saya setuju setiap orang, entah Kristen atau tidak, itu dituntut harus masuk dalam proses memiliki perbuatan baik yang begitu agung, saudara. Harus. Dia punya Injil atau tidak punya Injil, saudara. Kalau Yesus datang hanya untuk membuat orang jadi baik, sebelum dia datang sudah banyak agama, filsafat, budaya yang membuktikan bisa merubah orang jadi baik, saudara. Sebab itu Alkitab menegaskan bahwa saya tidak anti orang harus diproses berjuang memiliki karakter Kristus. Jelas itu harus, saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan dia ada di dalam Kristus, ya wajib hidup sama seperti Kristus sudah hidup. Itu 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita harus berjuang, harus masuk dalam proses hidup seperti Kristus, saudara. Itu harus, saudara. Ya. Tapi Alkitab mengajarkan itu buah dari keselamatan, saudara. Ya, orang yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni, ditebus oleh Kristus, dia punya tanggung jawab untuk hidup dalam keselamatan tersebut. Ya, dia harus berbuah, saudara. Jadi perbedaannya sama-sama berbuat baik. Orang Kristen berbuat baik, orang yang percaya kepada Kristus harus berbuat baik. Orang non di luar Kristus yang tidak mempunyai Injil juga harus berbuat baik. Dua-duanya harus didorong untuk berbuat baik. Ya, tetapi persoalannya adalah yang satu ini karena sudah diselamatkan, perbuatan baiknya adalah buah dari dia ditebus, ya, akibat atau karena relasi dia dengan Kristus, saudara. Ya. Jadi keselamatan yang dilahirkan itu merupakan nilai-nilai yang dilahirkan atau nilai-nilai yang dia hidupkan dari pengampunan, penebusan yang dia miliki, saudara. Sementara yang ini ya karena ajaran, saudara. Karena hati nuraninya, karena nilai-nilai yang dia peroleh, saudara. Sama-sama, saudara. Ya. Kalau kelahiran kembali itu ukurannya adalah satu perbuatan tertentu yang begitu agung, maka bisa dipastikan orang di luar Kristus bisa lahir kembali kalau begitu, saudara. Karena banyak orang-orang di luar Kristus yang punya kehidupan yang luar biasa hebat, saudara. Sebab itu kekristenan bukan dimulai langsung dari proses, saudara, tetapi dari lahir kembali. Lahir kembali. Saya tahu kekristenan itu harus kita hidup sebagai satu proses yang terus menerus, saudara. Ya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, kita melihat bagaimana kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa kekristenan itu adalah dimulai dengan lahir kembali, saudara. Ya. Baik, saya mau jelaskan supaya terarah, saudara. Saya selesaikan dulu di sini. Nanti di berikutnya adalah saya sampaikan tentang antitesis dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Erastus ini. Saudara, sekian dulu. Nanti kita masuk video bagian yang ketiga. Tuhan memberkati.